Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul LKS atau Lembar Kerja Siswa. Perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Irin Azza Sabrina dengan NPM 242. Yang kedua, Muhammad Baihaqi dengan NPM 243. Yang ketiga, Retno Hestin India dengan NPM 245. Yang keempat, Ardia Tias Pramesti dengan NPM 264. Yang kelima, Nurul Safitri dengan NPM 265. Yang keenam, Nadia Nurunisa dengan NPM 267. Dan saya sendiri, Aninda Nurintia Saputri dengan NPM 275. Nah, kali ini dalam kelompok 3 ini kami akan membahas materi-materi yang berkaitan dengan LKS atau Lembar Kerja Siswa, yaitu deskripsi LKS, yang kedua ciri-ciri LKS, yang ketiga pentingnya LKS bagi pembelajaran, yang keempat fungsi dan tujuan LKS bagi pembelajaran, yang kelima unsur LKS sebagai bahan ajar, yang keenam macam-macam LKS, dan yang ketujuh langkah pengembangan LKS. Memasuki materi yang pertama yaitu deskripsi LKS. LKS atau Lembar Kerja Siswa adalah panduan yang digunakan oleh siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau penyelesaian rumusan masalah dalam suatu proses pembelajaran. Pengertian LKS menurut para ahli Trianto tahun 2010 yaitu lembar kerja siswa adalah lembaran kertas berisi sekumpulan kegiatan mendasar yang wajib dilaksanakan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Selanjutnya yaitu ciri-ciri lembar kerja siswa. Yang pertama, lembar kerja siswa terdiri atas beberapa halaman. Yang kedua, lembar kerja siswa dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk digunakan oleh satuan tingkat pendidikan tertentu. Kemudian yang ketiga, di dalam lembar kerja siswa terdiri atas uraian singkat yang terkait pokok bahasan secara umum, rangkuman pokok bahasan, puluhan soal-soal pilihan ganda, dan juga soal-soal isian. Menurut tim penatar Provinsi Dati 1 Jawa Tengah, hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan lembar kerja siswa yaitu yang pertama, buku pegangan siswa atau buku paket, yang kedua, mengutamakan bahan yang penting, dan yang ketiga, menyesuaikan tingkat kematangan berpikir siswa. Menurut Pandoyo, dalam Lestari tahun 2006, halaman 20, kelebihan dari penggunaan lembar kerja siswa yaitu yang pertama, meningkatkan aktivitas belajar, yang kedua, mendorong siswa mampu bekerja sendiri, dan yang ketiga, membimbing siswa secara baik ke arah pengembangan konsep. Pentingnya lembar kerja siswa atau LKS dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, dapat membantu guru dalam mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan sikap ilmiah, serta membangkitkan minat siswa terhadap alam sekitarnya. Yang ketiga yaitu memudahkan guru untuk melihat keberhasilan siswa dalam mencapai sasaran belajar. Dan yang terakhir yaitu memudahkan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Fungsi dan tujuan LKS. Prastowo 2013.2/205 menyebutkan fungsi dalam penyusunan dan penggunaan lembar kegiatan siswa LKS di dalam pembelajaran secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar
yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Yang keempat, mempermudah pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Prastowo 2013-206 menyebutkan mengenai tujuan LKS. Tujuan penyusunan dan penggunaan lembar kerja siswa LKS untuk pembelajaran sebagai berikut. 1. Menyajikan bahan ajar memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Kedua, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. Ketiga, melatih kemandirian belajar peserta didik. Yang keempat, mempermudah pendidik dan memberikan tugas kepada peserta didik. Yang kelima, fungsi dan manfaat LKS. Selanjutnya adalah unsur-unsur lembar kerja siswa. Unsur-unsur yang terdapat dalam LKS meliputi yang pertama yaitu judul, yang kedua petunjuk belajar, yang ketiga kompetensi dasar atau materi pokok, yang keempat informasi pendukung, dan kelima tugas atau langkah kerja, yang keenam adalah penilaian. Selanjutnya, dari segi formatnya, lembar kerja siswa minimal harus memenuhi unsur-unsur yang terdiri dari 8 unsur. Yang pertama yaitu judul, yang kedua kompetensi yang akan dicapai, kemudian yang ketiga waktu penyelesaian, yang keempat peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, yang kelima informasi singkat, yang keenam langkah kerja, yang ketujuh tugas yang harus dilaksanakan, dan yang kedelapan laporan yang harus dikerjakan. Baik, selanjutnya nomor 5 yaitu macam-macam LKS. Menurut Muslimin Ibrahim, lembar kegiatan siswa terbagi dalam 2 macam, yaitu yang lembar kegiatan siswa tak terstruktur, yaitu lembar kegiatan yang berisi sarana untuk melatih, mengembangkan keterampilan, dan menemukan konsep dalam suatu tema. Yang B, lembar kegiatan mahasiswa berstruktur, yaitu lembar kegiatan siswa yang dirancang untuk membimbing siswa dalam suatu proses belajar mengajar dengan atau tanpa bimbingan guru. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan LKS. Nah, pengembangan LKS itu dapat dilakukan dengan mengadaptasi langkah-langkah pengembangan modul atau paket belajar. Nah, terus berdasarkan langkah-langkah pengembangan modul dan paket belajar tersebut, maka LKS dapat dikembangkan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan standar kompetensi. Jadi standar kompetensinya ditentukan terlebih dahulu. Setelah itu menentukan judul dan tujuan. Tujuan belajar atau kompetensi dasar yang ingin dicapai. Nah, yang pertama standar kompetensi, setelah itu judul, lalu tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis dan menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator. Jadi dikembangkan lagi. Kompetensi dasarnya dijabarkan lagi sehingga membentuk indikator. Lalu yang ketiga, menetapkan prosedur, jenis, dan alat berbasis kelas sesuai dengan misi kurikulum. Jadi harus sesuai. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu menetapkan alternatif kegiatan pengalaman belajar yang dapat memberikan peluang yang optimal kepada siswa. Jadi menyediakan alternatif kegiatan untuk pengalaman belajar siswa juga itu perlu. Yang nomor 5 yaitu menerapkan dan mengembangkan bahan media sumber yang sesuai dengan kemampuan dasar yang akan dicapai, karakteristik siswa, fasilitas sarana dan prasarana, dan karakteristik lingkungan siswa. Yang terakhir yaitu menyusun LKS yang lengkap, yaitu menuangkan hasil-hasil yang telah dilakukan menjadi sebuah LKS. Jadi ada 6 langkah untuk pengembangan LKS.